Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah merahasiakan sesuatu yang memang kita butuhkan. Apalagi Tuhan merahasiakan sesuatu yang Dia mau kita lakukan. Dan Tuhan menyatakan itu di dalam kitab suci. Oleh karena itu saudara-saudara, kita seringkali berkata Tuhan itu misteri. Tetapi Tuhan sebenarnya telah membukakan banyak misteri supaya saudara dan saya mengenal Dia. Marilah saudara, kita belajar di firman Tuhan supaya kita mengenal Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tidak pernah ada seorang pun yang tahu, termasuk saudara dan termasuk saya. Termasuk juga para rasul, termasuk Rasul Yohanes yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus yang disebut sebagai murid yang dikasihi. Karena yang mengetahui semuanya itu hanyalah Bapa di surga. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika memberitahukan bahwa tidak seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan memberikan kita nasihat supaya kita berjaga-jaga. Karena ketika waktunya datang, kita menjadi orang yang siap. Namun bagaimana mengerti berjaga-jaga itu? Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan situasi pada waktu kedatangannya itu dengan perumpamaan. Kita sedang berada dalam masa kerajaan sorga, dan puncaknya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus menggambarkan kedatangan yang kedua kali itu digambarkan seperti sebuah pesta perkawinan. Dan memang Alkitab mengatakan orang percaya disebut sebagai mempelai wanita. Dan Yesus Kristus adalah mempelai pria. Oleh karena itu sebagai mempelai wanita, maka yang sangat diharapkan dari mempelai laki-laki adalah kesucian hidup. Sehingga pada waktu dia datang, kita didapati sebagai orang yang memakai jubah yang putih. Yang bersih itu yang disebut jubah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika hari itu tiba, maka Yesus menggambarkan ada 2 kelompok orang yang akan sangat berbeda. Yang kelompok pertama digambarkan dengan 5 wanita bijak. Yang kelompok yang satu, yang lainnya adalah 5 wanita bodoh. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari perumpamaan tentang hal ini? Yang pertama, saudara,
Saudara-saudara, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Jangan kita menjadi kelihatannya seperti orang percaya. Namun kenyataan, kita bukan orang percaya. Saudara, berjaga-jaga berarti kita harus mengevaluasi diri. Apakah saya hanya kelihatannya seperti orang percaya, tapi sesungguhnya saya bukan orang percaya. Saudara, kalau saudara memperhatikan 10 gadis ini, 10 wanita ini, hampir tidak ada bedanya. 10-10-nya menantikan hari itu. Tetapi saudara-saudara, ketika hari itu tiba, kita baru tahu. Jadi 10 orang ini ternyata ada perbedaannya. Tapi ketika perbedaan itu ditemukan, waktunya sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, bagian terakhir Tuhan berkata, oleh sebab itu berjaga-jagalah. Saudara, jangan kita merasa puas, saya ini orang Kristen. Tapi saudara, dalam setiap hari, kita harus selalu bertobat, datang kepada Tuhan, mengevaluasi diri, dan tidak pernah meninggikan diri. Kecuali kita selalu menyadari, kita menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika hidup kita ada kemajuan, di dalam kita membaca firman, berdoa, melayani, saudara, itu adalah tanda-tanda buah yang Tuhan berikan. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang kelihatannya orang percaya. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara, perumpamaan ini memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Saudara, 10 gadis ini adalah saudara-saudara orang-orang yang membawa pelita. 5 gadis membawa pelita dan membawa minyak. 5 gadis lain membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Dan saudara, Alkitab berkata, 10 gadis ini tertidur waktu mempelai laki-laki mau datang. Saudara, baik yang membawa pelita dengan minyak maupun yang membawa pelita tanpa minyak. Dan kita tahu 5 gadis yang membawa pelita tanpa minyak, mereka tidak masuk dalam pesta pernikahan. Mereka tidur. Tapi 5 gadis yang membawa pelita dan membawa minyak, yang masuk dalam pesta pernikahan, juga tidur. Mereka tidak berbuat apa-apa. Tapi mereka ikut di dalam pesta itu. Saudara, keselamatan tidak bergantung kepada perbuatan saudara dan saya. Tetapi keselamatan bergantung kepada pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara menerimanya, saudara, engkau menjadi orang yang telah diselamatkan. Baik saat engkau tersadar ataupun engkau tertidur. Karena keselamatan adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, berjaga-jaga artinya engkau membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Karena kalau engkau tidak melakukan hal itu, apapun yang engkau kerjakan menjadi tidak berguna, engkau tidak berjaga-jaga. Saudara, kesempatan itu ada. Apakah saudara mau menggunakan kesempatan itu sebelum waktunya tiba itu? Saya berharap saudara menjadi orang bijaksana, mengambil kesempatan membuka hati kepada Tuhan Yesus. Pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini. Saudara, terlambat pada waktu itu hanya memiliki satu arti, yaitu binasa. Saudara, betapa mengerikan bukan? Terlambat pada waktu itu hanya punya satu arti, yaitu kebinasaan. Saudara-saudara, 5 gadis yang tidak bawa minyak. Mereka minta minyak kepada 5 gadis yang membawa minyak. Tapi memang minyak itu tidak bisa dibagi. Maka 5 perempuan ini berusaha mencari minyak. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka kembali, pintu sudah ditutup. Saudara-saudara, terlambat pada waktu itu
hanya punya satu arti. Jikalau engkau belum menerima Yesus, engkau binasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan sangat mengasihi kita dan selalu menyampaikan kabar baik, memberitahukan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan karena jasa kita, tapi karena pemberian. Saudara, pemberian hanya bisa diterima ketika kita merespon dengan positif dan berkata, ya Tuhan, saya membuka hati saya kepada Engkau. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saudara, kita jangan sampai kepada titik di mana kita tidak akan kembali untuk bisa menerima Dia lagi. Tapi ketika waktu itu ada, kita menjadi orang bijaksana, menerima Dia. Dan di situ saudara menjadi orang berbahagia. Karena saudara dan saya adalah orang yang siap. Kapan waktunya Dia datang, saudara dan saya akan mendapat bagian di dalam kemuliaan anak Allah itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi mencelikkan mata rohani kami, bahwa kami sesungguhnya mendapat anugerah yang besar, yaitu keselamatan itu. Dan bantu kami ya Tuhan, kami supaya tidak menjadi orang Kristen yang kelihatannya seperti orang Kristen, tapi kami menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, yang percaya Yesus, yang memiliki iman sebesar biji sesawi itu. Sehingga kami adalah orang-orang yang menantikan Tuhan dan satu kali akan menerima, mendapat bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah hari ini kami selalu ingat, kami adalah orang berbahagia dan kami rindu supaya orang lain pun berbahagia ketika kami memberitakan kabar baik, menceritakan kasih Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.